kita akan membahas mengenai sifat dari sistem periodik unsur. Materi sebelumnya kita telah membahas mengenai sejarah bagaimana sistem periodik unsur tersebut terbentuk. Maka kemudian kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat yang ada pada sistem periodik unsur sesuai dengan golongan maupun periodenya. Yang pertama, ada trik khusus mengenai cara mengetahui sifat dari sistem periodik unsur. Yang pertama, menggunakan tanda panah ini, vokal dan konsonan. Jadi kalau seandainya vokal, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Kita lihat ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Sedangkan konsonan yang termasuk konsonan adalah jari-jari, reduktor, logam basah, dan seterusnya. Dalam konsonan, dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka semakin besar. Dari atas ke bawah semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Lanjut kepada pembahasan mengenai sifat sistem dari periodik unsur. Yang pertama kita akan membahas mengenai jari-jari atom. Jari-jari atom kan dimulai dari huruf konsonan, bukan huruf vokal. J. Maka apa? Maka dari atas ke bawah atau golongannya semakin besar. Konsep yang dibahas tadi. Kemudian dari kiri ke kanan, maka jari-jari atom tersebut akan semakin kecil. Bu, kok bisa dari atas ke bawah besar sedangkan dari kiri ke kanan itu kecil? Jadi begini, misalkan Na 11, Na kan nomor atomnya 11. Kemudian kita konfigurasikan jadi 2, 8, 1. Kemudian kita bandingkan dengan K 19, 2, 8, karena elektron valensi tidak boleh lebih dari 9, maka 2, 8, 8, 1. Yang Na ini kulit atomnya ada berapa? 1, 2, 3. Sedangkan yang K ini ada 1, 2, 3, 4. Konsep kenapa semakin besar? Karena jari-jari atom kan semakin besar. Jari-jari atom itu kan kulit atomnya semakin besar. Nomornya kan semakin besar. 11 ke 19 kan 19 ini semakin besar. Karena semakin besar, maka kulit atomnya semakin bertambah. Karena kulit atomnya bertambah, kalau kita visualisasikan, maka jarak antara inti atom dengan kulit terluar itu semakin besar. Jadi kenapa kok dari atas ke bawah semakin besar? Alasannya karena itu tadi. Sedangkan yang kita bahas adalah periodenya. Kenapa kalau seandainya periodenya itu dari kiri ke kanan semakin kecil? Jadi misal Na 11, kemudian X 12, dan Z 13. Nah, ini kan semakin besar kan? 11, 12, 13. Tetapi konsepannya bukan seperti yang golongan. Konsepan yang ini karena seperiode, maka kulitnya itu sama semua. Kemudian apa yang membedakan? Karena semakin ke sana kan semakin bertambah kan? Otomatis nomor atomnya semakin besar. Karena nomor atomnya semakin besar, maka yang namanya proton itu semakin bertambah dan muatan intinya itu semakin besar. Karena muatan intinya semakin besar, maka gaya tarik menarik antara yang ada di sini, elektron yang ada di sini itu juga semakin besar. Oleh karena itu, jari-jari atom semakin menyempit. Makanya konsepannya ketika seperiode, maka jari-jari atom semakin kecil.
Kemudian sifat yang kedua adalah kita akan membahas mengenai energi ionisasi dan afinitas elektron. Sebelum membahas mengenai energi ionisasi dan afinitas elektron, kita harus tahu bahwasanya semua unsur yang ada di dalam sistem periodik unsur itu ingin menjadi golongan utama. Kenapa kok ingin menjadi golongan utama? Karena golongan utama itu sempurna ke semua elektron valensi dari golongan utama adalah angka 8. Jadi semua unsur yang ada di sistem periodik itu ingin seperti golongan utama yang sempurna. Yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana suatu unsur tersebut melepas ataupun menerima elektron agar bisa sama seperti unsur golongan utama. Jadi misalkan energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas suatu elektron di kulit terluar dalam keadaan gas. Ingat, dalam keadaan gas. Misalkan Na itu kan nomor atomnya 11. Kita konfigurasikan 281. Konfigurasinya ini bisa menggunakan konfigurasi yang mekanika kuantum maupun yang atom Bohr ini ya. Kita pakai yang atom Bohr biar cepat. 281. Bagaimana biar menjadi seperti unsur golongan utama? Dilepaskan, yang satu ini dilepaskan. Jadi Na dalam keadaan gas plus energi ionisasi menjadi Na, jangan lupa dalam keadaan gas, Na plus ditambah 1 elektron. Karena agar stabil dan ingin menjadi seperti unsur golongan utama. Kebalikan dari energi ionisasi adalah afinitas elektron. Afinitas elektron itu apa? Jadi afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan apabila suatu atom menerima elektron dalam keadaan gas. Jangan lupa, ini sama, tetapi kebalikan dari energi ionisasi. Kalau yang energi ionisasi itu kan energi yang dibutuhkan untuk melepas elektronnya. Sedangkan kalau seandainya afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan bila suatu atom menerima elektron. Misalkan di sini Cl17 kita konfigurasikan 287. Nah, agar ini stabil dan sama dengan unsur golongan utama atau unsur gas mulia, maka dia harus menerima 1 elektron. Karena ini dalam keadaan gas, maka Cl2 ingat dalam keadaan gas. Karena kalau satunya itu butuh 1 elektron, menerima 1 elektron, maka kalau seandainya Cl2, dia juga harus menerima 2 elektron. Jadi Cl2 dalam keadaan gas plus 2 elektron sama dengan 2 Cl-. Sedangkan penempatannya dalam sistem periodik unsur itu ingat, karena huruf pertamanya adalah E, vokal, dan afinitas elektron adalah A, afinitas A, maka dia masuk yang vokal. Vokal itu adalah ketika golongan dari atas ke bawah, maka dia nilainya kan semakin kecil. Sedangkan dari kiri ke kanan, maka dia nilainya semakin besar. Sifat yang keempat yang akan kita bahas adalah mengenai keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu apa? Jadi keelektronegatifan adalah kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Ingat, kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Kalau kita lihat awalan dari hurufnya itu kan E, vokal ya. Maka dia di dalam sistem periodik unsur dari golongan dari atas ke bawah itu dia nilainya semakin besar. Sedangkan apabila dari periode dari kiri ke kanan dia nilainya
semakin besar. Maaf, yang dari golongan itu dia semakin kecil, sedangkan yang periode dia semakin besar. Golongan 7A atau yang biasa kita sebut dengan halogen itu mempunyai nilai keelektronegatifan yang besar, FClBrIAAT, atau kalian bisa dilihat di SPU-nya masing-masing, kan udah punya semua ya. Itu nilai keelektronegatifannya atau kemampuan dia untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia itu sangat besar. Sedangkan ketika golongan 8A, dia nilai keelektronegatifannya itu sedikit atau dia tidak punya malah. Karena apa? Karena golongan 8A itu sudah stabil. Jadi dia tidak perlu lagi mempunyai nilai keelektronegatifan untuk menarik atom kembali, itu dia tidak perlu. Mungkin cukup sekian mengenai apa yang kita bahas dari sifat dari sistem periodik unsur, dimulai dari ciri-ciri atom, bagaimana trik khususnya, ciri-ciri atom, afinitas elektron, energi ionisasi, dan kemudian elektronegatifan. Jangan lupa mengerjakan tugas yang saya berikan tadi. Dan cukup sekian dari saya, selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.